Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Para sahabat CRP, kembali CRP hadir di pertengahan bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini membawakan berkah tersendiri untuk para sahabat CRP. Dan mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah Ramadan mendapatkan magfirah dan keberkahan serta ampunan dari Allah. Sahabat CRP yang dimuliakan Allah, di bulan suci yang penuh dengan barokah ini, CRP kali ini kedatangan seorang narasumber, sahabat saya dari SMP dan SMA. Mungkin pernah juga satu kelas, waktu itu kelas 1 SMA. Beliau mempunyai sebuah perjalanan hidup, salah satunya yang sangat menarik yang bisa kita kupas di bulan suci ini. Dengan title kita di kesempatan bulan Ramadan kali ini, keikhlasan menerima takdir Allah. Dan telah hadir di samping saya saat ini Kang Ipan Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ipan? Alhamdulillah. Ya, Baik. kita akan ngobrol ya Kang Ipan dengan tema yang cukup indah di CRP, cerita RP Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah. Terus saya sing. Terus Kang Ipan kaget dengan jargon yang luar biasa ya Kang Ipan ya. Semua akan berlalu dengan indah. Itu sudah Kang Ipan rasakan sendiri. Karena di salah satu sisi perjalanan kehidupan Kang Ipan Iswandi, ada kehidupan di mana Allah memberikan ujiannya yang sangat luar biasa. Di sekitar tahun 2019. Pada waktu itu, setelah di saat Huruj bersilaturahmi, Kang Ipan, Allah berikan ujian sehingga anggota tubuhnya itu tidak bergerak sama sekali, atau secara kasarnya kita bilang lumpuh. Yang bergerak itu sahabat CRP hanya kepalanya saja. Kita akan membahas tentang ujian tersebut, di mana pada saat itu Kang Ipan diberikan ujian yang sangat luar biasa. Allah lumpuhkan ya, secara kasarnya Allah lumpuhkan seluruh anggota badannya kecuali dari leher ke kepala, dan Allah bangkitkan kembali seperti sekarang ini. Pasti ada sesuatu nih yang sangat luar biasa yang bisa kita kupas. Nah Kang Ipan, dari cerita ini kita mulai dari perjalanan Kang Ipan di tahun 2019. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat CRP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin di sini sedikit cerita mungkin perjalanan. Bukan maksud untuk apa-apa, cuman mungkin ini mudah-mudahan jadi ibroh, jadi pelajaran buat saya, buat teman-teman semua yang memang pada waktu 2019 ini saya mungkin memberi perjalanan, sedang kami silaturahmi di daerah Banjar, daerah Batu Lawang waktu itu. Memang daerah yang Masya Allah ini, Banjar ke arah Ciamis. Jadi pada waktu itu setelah kegiatan beberapa kali, ini hari Jumatnya saya ini ada kegiatan juga, waktu itu ngisi DLP juga, DLP Banjar. Terus memang ada pengajian satu desa pada waktu itu, memang terasa sibuk lah. Malam tahun baru semua biasa berkumpul ngobrol-ngobrol. Tanggal 1 masih ingat, tanggal 1 Januari 2019, pas bangun ini badan terus terasa berat sekali. Terasa berat. Ya Allah, berat. Tapi memang dianggap biasa saja gitu. Masih bisa berjalan. Masih bisa aktivitas, cuman memang karena agak berat ya, saya tidak terlalu begitu. Terus hari keduanya tanggal 2 pas bangun nggak bisa bangun.
Maka saya minta teman-teman waktu itu subuh, minta teman-teman untuk membantu saya untuk bangun ke air ambil wudhu. Nah, setelah itu karena mungkin teman-teman juga hariwang ya, khawatir, akhirnya dibawa ke dokter sorenya, cek darah, cek tensi, semua normal. Kata dokter ini mungkin kecapean, gitu ya. Jadi dikasih vitamin. Ya singkat cerita besoknya itu bukan tambah membaik, tambah tidak ada kekuatan badan sampai pada waktu itu tidak bisa berdiri sama sekali, kaki dan tangan tidak bisa digerakkan. Sehingga waktu itu kami kemana-mana pakai kursi roda. Akhirnya ya sudah, mungkin hampir di sana itu bertahan dulu karena memang program masih lama. Akhirnya dicoba dulu pengobatan di sana, sampai ada satu pengobatan di daerah Ciamis. Ya itu katakan zona ieu mah haji nunan yang inilah bagus menangani daripada stroke, ya lumpuh gitu. Biasanya kalau Pak Haji ini dengan sekali tindakan ini ya ini langsung ada perubahan. Tapi memang qadarullah pas datang ke sana melihat kondisi saya, dia katakan wah ini penyakit yang saya tahu ini paling berat ini. Itu penyakit sudah berat. dicabak itu teh. Belum dicabak. Jadi pas dilihat ya cenah berat yuk ningali lagi. Tapi alhamdulillah gitu ya. Saya nggak merasa ini suatu ini ya nggak apa-apa ya. Kita coba dipijit sama dia yang memang tidak ada hasil. Akhirnya Tapi memang ada kerasa Kang Ipan ketika dipijit sama terasa dia? karena Ada memang kerasa. yang Berarti memang inilah mungkin kan kalau kita ini diberi sama Allah ini setiap panca indera setiap ini dengan seperti mata dengan melihatnya, ya kan, telinga dengan pendengarannya gitu. Itu bibir dengan termasuk badan dengan geraknya. Ini dua perkara yang sebenarnya ini berbeda sehingga ada orang yang punya mata tidak bisa melihat kalau gitu ya buta namanya. Kalau misalnya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar itu tuli. Nah ini tidak bergerak. Iya, Ya. padahal otot bagus semuanya. Urat saraf bagus. Ya kayaknya lumpuh. Dicabut sama Allah kekuatannya. Iya. Ya mau apa lagi? Pasrah. Akhirnya tapi memang waktu itu karena saya itu waktu itu mau kemana kan? Coba teman-teman menyarankan untuk berobat ke rumah sakit. Akhirnya saya punya adik ipar kebetulan waktu itu di Majalengka di rumah sakit Cideres. Saya telepon, saya disuruh ke sana. Di sanalah dirawat secara intensif selama 1 minggu. Dan dokter itu mungkin mudah-mudahan ini cuman semacam ion lah, ya kan dalam kita ada cairan seperti betul. Ion ya, plus minus betul. gitu ya. Betul. Mudah-mudahan itu saja. Jadi itu mungkin terputus lah seperti itu. Tapi memang setelah diperiksa ternyata bagus. Ya. Ionnya bagus ya, positifnya bagus. Ya akhirnya sudah secara intensif kurang lebih 1 minggu di sana diperiksa saraf saya pakai ditojos. Pak kerasa Pak ada gitu. Karena yang dicabut itu geraknya saja, kalau rasa tidak. Sehingga jangankan jarum, semut ngarayap wae karaos. Terasa kerasa sekali. Sehingga tuh masya Allah seminggu sana. Akhirnya gimana dokter? Saya mau pulang kata situ. Saya mau pulang. Akhirnya sebelum pulang dibawa ke Cirebon sama kakak saya untuk diterapi juga. Ternyata di sana juga ada katanya tuh kalau dokter-dokter saraf sudah angkat tangan biasanya ke tempat terapinya. Nyampe sana juga banyak orang yang terapi sana rata-rata dari luar kota. Biasanya kalau misalnya pengobatan alternatif itu biasanya orang yang dekat itu nggak jarang, biasanya yang jauh-jauh. Ada yang dari Bandung juga ke sana. Ya mereka ceritakan alhamdulillah setelah berobat di sini ada perubahan. Saya di sana dia berobat ternyata memang Allah tidak kasih sembuh, tidak ada perubahan, belum Allah kasih sembuh. Dan masya Allah akhirnya sudah diputuskan waktu itu saya pakai ambulan ke Bandung. Nyampe rumah, di rumah waktu itu masih berbaring di sana. Akhirnya kita musyawarah sama keluarga, mulailah terapi dengan mau ke terapi atau gimana. Akhirnya saya memutuskan waktu itu mau terapi. Itu ada sahabat kita juga di rumah Ikro, istri saya yang hubungi ke beliau. Ya alhamdulillah dijadwalkan dengan pas dengan Pak Haris ya, Pak Haji Haris waktu itu supaya ditangani langsung beliau.
mungkin sampai beberapa kali saya ke sana, memang terasa tidak ada, waktu itu memang belum ada perubahan, tidak ada perubahan. Ya itu bukan padahal pulang pergi ke sana pakai ambulan ya? pakai ambulan, rata-rata pakai ambulan. Alhamdulillah lah teman-teman Iya, ya, jadi saya pakai ambulan karena memang kalau pakai mobil biasa agak susah karena tidak nyaman. Pakai belangkar. Kalau duduk begini bisa nggak? Bisa sebenarnya duduk, cuman kan kalau misalnya licin mah agak losor gitu ya, tidak kekuatan untuk bertahan. Ya artinya akhirnya ya sebenarnya bukan nyerah gitu ya, tapi ya cobalah kita dengan alternatif yang lain. Sampai waktu itu ada terapi yang datang juga dengan akupunktur, ya kan, dengan lebah juga sampai diseru dan lebah. Nah ini kalau masalah di lebah, biasanya kalau lebah itu saya pernah kan di lebah cuma 3 titik kan Ipan. Tapi efeknya itu 12 jam setelah itu kita muriang. Ini ada aslinya, apalagi setelah di terapi yang di telapak kaki itu. Sampai sehari semalam itu demamnya kerasa. Oh, berarti ada reaksi ya? Ada reaksi. Berarti betul itu. Sebenarnya reaksi kepada tubuh itu ada, cuman kaki dan tangan tetap tidak bisa bergerak. Seperti kalau orang-orang bilang itu seperti kita di sini nih, di pundak ini ada saklar ya. Itu yang putus, seperti itulah. Sehingga inilah saklar yang ke kaki ke kanan ini yang tidak bekerja. Nah, waktu ke Ikro Sehat, diagnosa almarhum Pak Haji Haris itu apa? Mungkin salah satunya ini di susunan tulang ini, semacam tulang ekor ini yang nggak benar, dibetulkan lah waktu itu, sampai totok punggung juga dibetulkan. Dan memang walau alam lah, mungkin pada waktu itu juga sayanya mungkin karena kondisi badan tidak kuat, jadi untuk bolak-balik ke sana juga, terus kabujeng nanti ada capek juga, akhirnya istirahat dulu. Pakai terapi-terapi yang lain, teman-teman juga sempat juga ke Babun Salam gitu ya. Walaupun ya mungkin saya ini setiap pengobatan pun dalam hati saya, ini mah saya serah ikhtiar, tetap yang menyembuhkan Allah. Betul. Jadi tetap kalau saya selalu memelihara sangka baik kepada Allah, bahwa penyakit apapun ini bisa sembuh. Betul. Ya kan? Itu bisa keyakinan sembuh. yang paling yang jelas, hebat. Saya itu tidak pernah artinya memang selama sakit saya jalani saja gitu, karena memang mau gimana lagi kan. Betul, gitu ya. Mau gimana lagi, yang jelas dimanapun kita ini kondisi apapun ya, sakit ini juga ujian, sehat juga ujian kan. Kadang-kadang memang kita ini kalau ketika sehat tidak terasa lagi diuji. Ketika kita senang tidak terasa lagi diuji. Betul. Pas sakit, pas susah, oh ya Allah, asa deket dengan Allah. Aduh, Masya Allah. Padahal saya itu lagi begini kalau saya gitu ya. Apalagi kan yang paling berat ini ketika sakit ini, mungkin orang-orang mengira itu, mungkin pernah kita belajar saya juga belajar di guru tentang bagaimana dalam ibadah sholat contohnya. Gitu. Kan ini nggak ada rukhsah, artinya kalau nggak bisa berdiri duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau tidak dengan isyarat disolatkan kan ini mungkin. Artinya sebenarnya yang paling berat ini bukan seperti sholat dengan gerakan, bukan. Dengan isyarat itu yang saya rasakan. Sholat dengan isyarat ini harus membayangkan posisi kita ini pada waktu itu bagaimana. Betul. Nah itu kadang-kadang kan kehebatnya. Makanya istri saya itu selalu mendampingi ketika sholat, mengingatkan pas waktu sholat, mengingatkan. Kadang-kadang kalau misalnya yang tidak ngerti itu kadang-kadang kalau lagi sakit kasihan kalau disuruh sholat, kasihan disuruh ibadah. Itu hanya padahal tetap ada kewajiban. Ya, ini yang sehat ini yang ini kan mengingatkan. Tapi itu untuk kadang-kadang diulang gitu ya. Allahu Akbar. Kan itu posisi seperti ini. Mau ruku, padahal kondisi ya. Membayangkan itu teh susah teh. Susah tuh, aslinya susah. Betul. Ya kan? Kita berusaha coba, Masya Allah. Cuman ya memang inilah mungkin waktu itu ada mungkin setelah berjalan 4 bulan lah saya sakit, ada seorang ulama juga yang datang dari Garut, AIPIK. Beliau menghibur saya lah. Memang pentingnya orang yang datang sakit itu menghibur. Ini bukan betul. Ini kan kalau kadang-kadang kan hari ini mengasihani. Bener Pak.
kemarin ada yang gini, meninggal Pak. Makin down kan gitu. Jadi beliau katakan, guru saya ini sakit selama 6 bulan, beliau katakan. Banyak yang melayat, katakan sing enggal damang, yang cepat sembuh gitu. Kata gurunya itu, saya mah gimana Allah saja. Kalau memang asbab sakit ini bisa menggugurkan dosa, ya kan, dengan ini mudah-mudahan jadi kifarat dosa. Nanti gimana Allah saja. Dan dia katakan apa-apa saja, amalan-amalan apa saja kita yang lakukan ketika kita sehat, maka ketika sakit akan dihitung. Contoh misalnya seseorang nih biasa sholat berjamaah ke masjid, ketika tidak bisa karena sakit, maka setiap sholatnya akan dihitung sholat berjamaah. Ketika sakit, maka amalan-amalan baik ketika sehat ini yang penting diistiqomahkan, sehingga ketika kita sakit pun akan kembali lagi tetap pahalanya ya. Makanya memang luar biasa, ya kan. Saya juga tidak menyangka setelah sekian banyak, terakhir tuh saya ingat pengobatan saya di Cikutra, di Dokter Hari di klinik Aperum. Saya pernah akupunktur juga di klinik Biopit di jalan apa yang dekat-dekat Pusdai lah ya. Tuh Dokter Adus katakan, ini mah Pak tinggal nutrisi yang baik katanya, nutrisi yang baik. Ya sudah. Terus ke dokter Hari itu, waktu itu dia sampai saya tuh di mobil, nggak nyamperin ke ruangannya, dia yang ya itu jarak lah, dokter yang seperti datang ke mobil, meriksa di mobil, dia terapi di mobil, ada terapinya juga. Memang setelah beberapa kali pun belum terasa, ya akhirnya memang mungkin selama setahun lah saya terapi, terus termasuk medis, non medis, termasuk mungkin teman-teman ada perasaan penasaran meriksa gitu bisa iya udah karena sesuatu nonakol gitu ya. Soalnya tidak tahu. Tapi memang ada salah satu ustadz yang datang ke saya, Kang Ipan katanya. Insya Allah. Jadi banyaklah kabar-kabar gembira dari teman-teman saya ketika sakit. Ada kalau ustadz ini, ada salah satu ustadz saya itu katakan, Kang Ipan insya Allah ini kan nggak tahu nih, ya nggak tahu ini penyakitnya apa, penyebabnya apa. Insya Allah sembuhnya pun nanti akan seperti ini, kata beliau. Kita tidak tahu. Nah, ada juga yang salah satu teman saya katakan, Kang Ipan, kemarin saya mimpi Kang Ipan sudah bisa berjalan lagi. Ini kabar-kabar seperti ini ya merupakan kita penyemangat gitu ya, penyemangat. Dan memang kita, karena ini penting. Betul. Dalam kita sedang sakit ini, sugesti ini penting. Terkadang kan dengan kondisi, dengan banyak, sehingga yang sakit semakin sakit. Betul. Ketika sugesti ini tidak ada, semangat untuk sembuh ini tidak ada. Makanya memang orang-orang yang sedang sakit ini pentinglah kita ini senantiasa bersangka baik kepada Allah, senantiasa tidak putus harapan, karena kita ini sebenarnya antara penyakit dengan obat ini hanya syariat saja. Betul. Ya kan, tetap saja hakikatnya dari Allah. Orang yang datang ke rumah sakit dengan dokter yang sama, dengan penyakit yang sama, dengan obat yang sama, belum yang satu sembuh ya, yang satu sembuh, yang satu meninggal dunia, kan gitu. Betul. Artinya tidak, walaupun kita ini memang disarankan untuk bersyariat, ya artinya berobat, saya pun berusaha lah yang kejangkau. Pernah juga tuh di Jawa Timur ada tuh yang dengan sekali toel langsung saya terlalu jauh, kata saya itu. Kalau memang Allah sembuhkan di sini. Ya alhamdulillah, mungkin support dari teman-teman, dari semuanya, doa dari semuanya. Ya memang ini tidak bisa dipungkiri. Mungkin termasuk istri saya sendiri lihat kondisi teman-teman, lihat kondisi sepertinya tidak ada harapan. Sehingga tidak jarang teman-teman itu kalau misalnya di speaker masjid ada yang bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, ini janganan si Kang Ipan nih katanya yang meninggal dunia. Selalu diperhatikan. Ya ternyata alhamdulillah memang mungkin ya jatah rezeki saya masih ada ya, sehingga Allah beri kesembuhan sedikit demi sedikit. Dan itu sembuhnya pun bertahap, dari mulai menggerakkan tangan dan kaki ini sedikit-sedikit dan berbarengan sembuhnya nih. Sebentar Kang Ipan. Ini untuk lebih memperjelas ke sahabat CRP semua. Jadi pada waktu itu kondisinya Kang Irfan itu kebetulan kami dari teman-teman 89 juga 92 sempat menengok. Beliau sudah terbaring di kasur. Yang saya lihat itu Kang Ipan disandarkan dengan banyak bantal ya.
Tapi ketika sudah merasa pegal tangan, memanggil anaknya atau siapa yang ada di sana, tolong angkat ke sebelah sini. Iya. Terus yang ini udah pegal lagi, tolong pindahkan. Jadi memang sama sekali tidak ada tenaga ya. Ya. Duduk pun tolong ini kakinya digulirkan seperti ini. Tidak ada sama sekali. Tidak Ingin ada sama. miring ke kiri, dipiringkan ya. Kalau sudah pegal, tapi itu pegal ada rasa Ada pegal. rasa pegal ada, cuman tidak ada kekuatan. Ya makanya itulah seperti yang seperti memang seperti mayat hidup kalau begitunya ya. Artinya kalau badan misalnya mah ya ada kepala mah pedang. artinya kalau misalnya ini tangan diangkat, diangkat gitu, dilepaskan ya langsung lepas gitu. Nggak ada Kaki juga kekuatan. sama. Ya sama semua. Jangankan ya artinya tidak ada sama sekali kekuatan untuk bergerak, untuk mengangkat. Tidak ada sama sekali pada waktu itu. Sampai Allah berikan sedikit-sedikit sampai ya itulah mungkin ketika ada mulai bergerak, oh ternyata inilah mungkin itu saatnya. yang pertama bergerak apa? Mulai itu bergerak itu tangan dan kaki itu mulai ada pergerakan sedikit. Ini mulai ada gerakan kan? Iya. Ini tangan belum bisa kuat. Waktu terkapar gitu ya, kita bilang terkapar. Ini biasa ngugatkeun teu? Kalau awalun tidak sama sekali. Oh, tidak. Semua tidak sama Walaupun sekali. otak kita tolong bergerak gitu. Jadi seolah-olah apa yang kita perintahkan tidak dilaksanakan gitu. Sama badan dari leher ke bawah itu tidak ada instruksi Ya, sama sekali, tidak artinya kalau kaki dan tangan kan, kalau ini mah badan ini mah masih ini perut bisa gitu ya. Sehingga ya memang ketika kita mau buang air masih bisa ada kekuatan ngehedeun, jadi itu masih ada gitu. Jadi alhamdulillah lah gitu ya. Walaupun dengan saya pun kalau misalnya mau ke air harus dengan 2 orang 3 orang. Cuman memang pada waktu itu rasa itu masih terasa. Cuman memang tidak ada tenaga sama sekali. Tidak ada sama sekali. sing jempol gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang gerak sama sekali. Makanya ketika mulai bergerak ini Itu di bulan keberapa mulai bergerak? itu mungkin di sekitar mau hampir 1 tahun lah. Setelah itu mungkin ya hampir setahun ya kalau seingat saya gitu ya. Untuk hampir setahun setelah itu tahun dengan kondisi terkapar lemah gitu ya. Itu tahun kedua itu udah semua mulai ada gerak, sudah mulai lagi. Akhirnya saya sudah bisa duduk, mulai latihan stretching ya. Waktu itu ada kayak alat fitness itu untuk stretching sampai bisa mulai berjalan pakai tongkat kan. Waktu itu juga ya masya Allah nih, sedih juga waktu itu pas bulan kita sama-sama nengok Pak Haris almarhum bulan itu kan. Juli gitu ya, 2000 itu berarti udah 1 tahun setengah lah itu. Itu sudah berapa lama berlatih nah? Ya itulah udah mulai lah, udah awal-awal. Saya kaget. Kan kata Joni waktu mau takjiah, kita jemput dulu Kang Ipan. Pas Kang Ipan, wah, Masya Allah, Allahu Akbar. Datang, sok gitu aja. Soknya teh bener gitu, dari kita melihat dari titik nol ya, itu kita katakan titik nol sampai seperti itu yang butuh waktu sangat lama gitu kan. Luar biasa itu bisa. Nah ini yang kembali lagi ketika mulai menggerakkan, kalau orang koma ya di film-film kan, kalau orang koma itu biasanya jual utak-utakan gitu kan ya. Ya ini sedikit-sedikit saya juga mulai tangan itu bergerak sedikit. Terus ada kekuatan sedikit. Sampai itu anak saya yang bungsu itu suka melatih saya. Sok bah katanya. Ini kan begini, disuruh gini. Sok bah, tahan. Rak gitu nggak kuat. Tapi kan. bisa berapa lama Bisa gitu. berapa lama, berapa detik, tahan gitu nggak kuat. Terus mulai ya gitu. Kalau nutrisi mah teruslah madu, kurma, semua habat itu terus seperti itu terus. Ya alhamdulillah lama kelamaan mulai ada kekuatan, mulai bisa dipapah, mulai bisa lagi Berarti yang selama 1 tahun kalau ke air gilanya? Iya kita bari sarang leles gitunya si kaki. Memang kan kalau misalnya untuk BAB itu disimpan dekat ranjang gitu, misalnya. Tapi memang inilah banyak kebaikan teman-teman saya seperti sampai sekarang itu ranjang pasien sampai sekarang ranjang pasien masih ada ya. Masih ada. Itu kata teman saya itu Pak Haji Ateng itu pakai aja, kalau sudah nggak dipakai nanti diragaji dijual tidak naon gitu ya, masya Allah sampai sekarang. Sehingga kalau ketika kamu duduk kan enak lah seperti pasien itu, masya Allah.
itulah mungkin memang pengalaman hidup yang memang tidak bisa dilupakan dan jadi pelajaran bagi saya itu memang luar biasa itu, karena memang tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Walaupun ini saya bisa dikatakan satu keajaiban, Betul. keajaiban. Bahkan itu yang pernah terapi saya itu sampai waktu itu udah lama nggak ketemu salah satu yang pernah terapi saya itu orang sini. Saya bawa istri saya waktu itu mau dibekam karena kan waktu itu suami istri ya. Nah, sampai lihat saya bawa motor kaget. Sampai ngekapruk, cik cerita ini apa ini, gimana ini bisa seperti ini, karena dia pun mungkin nggak percaya gitu, nggak percaya sampai kasih hadiah. Nah ini salah satu sahabat CRP, salah satu sugesti yang saya berikan kepada istrinya sahabat kita juga Joko, ketika Joko koma ya, saya istrinya kan gitu sambil nangis waktu kita nengok itu, saya bilang tong sieun din saur abdi teh. Dah barudak 8 salapan mah nyawana loba. Dia sampai tertawa. Kalau kan waktu kita ke sana itu pertama beliau koma ya. Tuh cerita Kang Ipan itu dulu kondisinya seperti ini. Andri juga kan sampai disempat di titik kritis. Dari situ mungkin ada sedikit sugesti yang bagi istrinya Kang Joko itu yang mensupport dia ya. Sampai alhamdulillah kan sekarang kita melihat Kang Joko juga Allah kasih kesempatan yang luar biasa. Nah Kang Ipan, balik lagi ketika waktu itu yang dirasakan tubuh itu apa? Sebenarnya kalau ayahnya nyautan gitu. Ya kalau sakit pegal-pegal ada karena Ya, karena kan bergerak. kebayang selama waktu itu kan teman-teman kan pokoknya asal angkut kan, angkut misalnya mau ke Jabar. Enggak kan dulu enggak. Awal-awal itu kan asal angkut aja kan. Saya nggak kerasa kan. Angkut misalnya mau ke WC, kadang digandung, terus atau mau masuk ke mobil kan. Mau kalau waktu pakai ambulan mending lah itu kan dari dalam kan. Kalau misalnya mau masuk ke mobil kan kadang-kadang kalau ambulannya misalnya nggak ada pakai mobil biasa. Adalah itu nyeri-nyeri itu ada. Nyeri-nyeri itu ada itu. Ada kerasa lah nyeri-nyeri. Cuman ya maksudnya memang itu biasa aja lah. Artinya kalau misalnya sakit yang luar biasa mah enggak, cuman memang nggak bisa bergerak aja. Cuma lulus sakitnya nggak bisa bergerak. Tanpa daya. Tanpa daya. Ya mungkin itulah makna hakikat la haula wala quwata illa billah ya. Memang kekuatan mati Allah gitu ya. Urang mah kan seukur ya sekarang mungkin ngangkat sekarang dulu itu sampai nggak bisa sama sekali. Ya itulah. Makanya teman-teman itu kan kalau saya itu memang efeknya paling waktu itu kurang tidur kalau malam sehingga karena pegel kalau misalnya nggak bergerak pegel, akhirnya teman-teman 15 menit sekali atau setengah jam sekali di miring kiri miring kanan. Kan itu juga saran dokter ya supaya kondisi badan kita ini tidak selalu berbaring. Ya kan bahaya juga sebenarnya kalau orang-orang yang lumpuh atau orang-orang yang sakit di rumah sakit, kenapa ada miring kiri miring kanan itu supaya tidak ada semacam di punggungnya punggungnya tidak sampai luka gitu. Nah, Kang Ipana sendiri waktu menjalani kehidupan seperti itu ya, berapa tahun total sampai sembuh total? Ya kurang lebih 2 tahun lah mungkin. 2 tahun. Ada. Jadi mulai beraktivitas lagi, mulai bersiraturahmi, mulai huruz itu di tahun keberapa? 2021. Pas ya, berarti pas 2 tahun ya. Tidak ada trauma. Ante lah, kita udah. Memang udah gimana ya? Itu kita kan belajar gitu ya. Yang kan gini, kata guru saya itu kita ini belajar tentang iman. Rukun iman ini kan ada 6. Saya pernah ditanya, sok cenah, rukun mana anu paling berat ke urang? Rukun mana yang paling berat buat kita? Betul. Pikir-pikir yang ke-6 katanya. Apa? Percaya kepada qada dan qadar. Percaya kepada takdir. Soal sekarang ini banyak orang nih tidak menerima kondisi, ya kan? Ya Allah, dosa naon abdi teh? Dosa apa saya ini? Padahal dosanya banyak gitu. Dosa apa saya ini, ya kan? Misalnya banyak kesusahan. Ya, ini bagian dari episode kehidupan kita yang memang harus kita terima. Karena yang namanya takdir ini sudah Allah tuliskan. Ya, kata Nabi kan yang namanya pena ini sudah diangkat,
ya kan, terus tinta sudah kering, ya kan, Betul. akhirnya tidak ada bisa lagi dirubah. Artinya bukan berarti ada suatu takdir juga yang bisa dirubah dengan doa. Artinya yang berjelas bagaimana ketika kita ini beri ujian Allah SWT, apa sikap kita kan? Ini yang penting, sikap kita ini kan, apakah berkeluh kesah ataupun menerima. Ini untuk menerima takdir ini memang butuh hati yang lapang, ya kan? Betul. Intinya lah Betul, butuh keikhlasan ya. keikhlasan ya. Artinya memang ujung-ujungnya karena ketika kita lulus ujian kan, ini nanti derajat kita naik, kita diberikan hadiah, ya kan dalam hidup ini sebenarnya kan Allah dia tidak menjanjikan sesuatu yang kecil. Terus kan lamun misalnya sabar di ujian menang kulkas 2 pintu atau pesawat terbang tidak gitu. Ya kan salah satu pintu surga itu sabar kan gitu. Jadi memang kesabaran ini harus kita sama-sama betul-betul, tapi memang harus dilatih. Artinya memang dengan kita datang kepada orang yang sakit, dengan mengunjungi orang sakit, atau memang ketika ini memang harus itulah menerima keadaan ini, ya memang mungkin mudah diucapkan. Ya betul. Ini salah satu yang saya itu paling suka kalau bertemu dengan sesuatu masalah atau bertemu dengan orang dan menjadikan itu sebagai pembelajaran, ibroh, untuk disampaikan lagi ke halayak. Makanya CRP juga mengangkat tema ini untuk berbagi dengan Kang Irfan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi ibroh tersendiri ya untuk rekan-rekan yang menjalani takdir hidup apapun bentuk takdir hidupnya itu. Pernahkah Kang Irfan sendiri waktu 2 tahun itu aya ngerasula? Ya, manusiawi kan, itu manusiawi. Saya yang merasa bukan ngerasula sebenarnya. Saya itu hanya memang lihat teman-teman di sekitar, lihat keluarga saya yang ngurus ini yang memang rada kadang-kadang ngerubah itu. Ya Allah, mereka ini kasihan kan. Mereka mengorbankan waktunya, sudah waktu ini kan Masya Allah gitu ya. Tapi memang kalau sampai mengeluh tentang penyakit, alhamdulillah enggak lah gitu ya. Karena waktu itu ya udah pokoknya saya jalani saja. Banyaklah support dari teman-teman, support dari guru-guru saya gitu ya. Dari keluarga ya, yang paling terutama. Yang paling terutama ya istri mungkin ya, istri yang mendampingi, mengurus saya dengan setia. Coba kalau waktu itu kan mungkin ya istri kesalahan meureun ditinggalkeun geus. Dadah we bye-bye. Oh pelunganeun anak gitu. Ya germa guys. Gitu, makanya ini penting lah keluarga ini satu komunitas. Waktu itu anak saya yang ketiga pun waktu itu masih SD, setiap pagi itu padahal perempuan kan, setiap pagi itu ngageserkeun saya pakai spray gitu, Masya Allah. Nah, gitu Masya Allah. Memang luar biasa lah, memang support keluarga ini sangat-sangat penting. Support teman-teman juga luar biasa lah. Jadi doa dari semua. Makanya kalau saya ditanya, ini apa sih kesembuhannya kenapa nih? Aduh saya nggak bisa jawab. Yang jelas inilah semuanya berperan. Pengobatan yang sebelumnya, terapi-terapi yang sebelumnya ini secara punya tidak peran sadar, semua. Secara tidak sadar mungkin dari awal kita berobat dari rumah sakit Banjar ya. Cideres Majalengka. Oh, ke Majalengka, ke Cirebon, terus ke TAA ya. Dari Ikro Sehat ke yang lain-lain itu sudah ada berapa? Nuka etang, belum yang datang ke rumah. Iya, sebarah aja. Masya Allah. Pokoknya kalau saya itu termasuk yang ke rumah selagi bisa mah gitu ya. Sampai waktu itu kata ada yang ini Pak, ku daun cecenet itu pahitnya luar biasa. Nah, itu daun cecenet nih. Itu sampai pahitnya itu luar biasa. Alhamdulillah lah. Gimana Pak melanjut ya? Insya Allah lah mau langsung. Itu nggak jadi sampai apapun yang orang bilang kalau memang itu masih sanggup, masih sanggup ya memang jalin aja karena saya tidak tahu dari jalan mana itu kesembuhan, asbab kesembuhan. Ya. Gitu. Mungkin ya juga yang tadi saya katakan dari semua pengobatan yang sudah dijalani oleh Kang Irfan itu, mereka itu memberikan aksen tersendiri ya. Ada efek mungkin dari sini sekitar berapa persen, dari sini berapa persen, atau mungkin juga karena terlalu banyak yang mengobati, aya oge di dinya nu hogak. Sudah di level seperti ini, dibat kok ya, jadi terjadi ya bisa saja gitu ya itu mah. Tapi namanya manusia ya kita harus berikhtiar untuk kesembuhan.
tadi Kang Ipan katakan setelah semua pengobatan yang dijalani akhirnya diberhentikan. Itu tahun keberapa? Tahun kedua. Jadi memang ya mungkin hampir setahun lah setelah itu berhenti, baru ya beberapa saat setelah itu tidak lama ada perubahan. Ya kalau yang saya rasakan berarti biasanya begini ya. Saya sakit gigi nih, sakit gigi. Besok saya ada acara. Terlepas dari apapun, pokoknya isukan saya harus sembuh, gitu kan? Semua obat lah saya makan. Nah, ada mungkin efeknya, ada juga yang tidak mungkin. Kalau Kang Ipan dari di situ itu, soklah semua pengobatan saya makan semuanya untuk kesembuhan saya, gitu kan? Tadinya ya seperti itu. Tapi ternyata sahabat CRP ketika semua pengobatan itu diberhentikan, ini ada sesuatu yang menarik tadi Kang Ipan katakan. Di titik kepasrahan maksudnya. Itu yang susah. Sebenarnya bukan pasrah ya, karena dari awal juga saya sudah artinya pasrah. Ya mangga kumaha Allah lah gitu. Allah gimana Allah ya, yang penyakit. Bahkan satu kejadian nih ketika saya berobat ke Babu Salam ke Dago ya. Babu Salam itu Dago. Itu ada terapi namanya terapi warna itu. Terapi warna, pakai spidol, warna-warni. Saya tuh ini logikanya gimana ini pengobatan? Oh, orang gondongan pakai bulau kan gitu ya. Dan itu terapi mahal sebenarnya kan gitu ya. Artinya memang dan ada itu ternyata. Waktu itu saya diobati, memang tidak Allah kasih pengaruh kan gitu ya. Pada saat itu. Tapi istri saya kan ini kakinya tangannya sakit. Dengan pengobatan yang sama sembuh alhamdulillah. Itu kan dengan pengobatan yang sama ada pengaruh. Bahkan sembuh waktu itu sakit tangannya itu dengan asbabiyah, dengan terapi warna ini. Itu artinya memang itulah tadi mungkin ada orang dengan terapi tersebut langsung ada juga yang gitu. Ya itulah mungkin memang kita mah hanya bisa berikhtiar ya, hanya berusaha, ya kesembuhan ya tetap ini milik Allah. Nah ini dari beberapa rumah sakit yang sudah didatangi oleh Kang Ipan, katanya tensinya bagus. Berapa waktu itu? Berapa ya? Kalau nggak salah 120. Memang pokoknya normal lah. Intinya tidak ada keluhan. Memang waktu di rumah sakit Cideres itu, dokter saraf waktu itu yang menangani saya itu katakan ini bagusnya di MRI terus diberi ini tindak lanjut supaya untuk lebih ketahuan pasti. Ya. Cuman memang musyawarah dengan keluarga sudahlah, kita memang sudah berusaha, bukan nyerah karena memang yang dipikir di rumah sakit terus gimana lagi gitu ya. Walau alam waktu itu memang saya tidak meneruskan pengobatan di rumah sakit, akhirnya dengan terapi alternatif ya, dengan herbal, dengan terapi alternatif, walaupun waktu itu juga ada juga sempat untuk kita juga ke dokter. Ya, untuk lebih jadi secara alternatif dan secara kedokteran ya medisnya ya. Kita ingin. Memang waktu itu tidak berlanjut ke tingkat sampai MRI atau ke rumah sakit besarnya. Tapi kan ini sangat luar biasa ketika satu keyakinan kita bahwa Allah lah yang memberi dan Allah juga yang akan mengambil semuanya. Asal kitanya ikhlas, semuanya Allah ambil tanpa terasa. Kan ketika pasti ya yang saya pengen melihat ekspresi Kang Ipan ketika tersadar bahwa saya sudah melewati ujian 2 tahun itu yang sangat luar biasa. Mantap. Ya, saya hanya kesat saya ini memang bersyukurlah. Pertama punya keluarga yang memang perhatikan, punya teman-teman yang peduli, yang care kepada saya gitu ya. Ya sampai bisa ngantar ke sana kemari kan, sahabat-sahabat, bahkan yang sahabat ataupun saudara-saudara yang tidak saudara katakanlah itu, sampai berbulan-bulan mereka ini menjaga saya gitu setiap malam. Ya kesan saya itu ketika ternyata ketika saya mulai ada beranjak sembuh gitu ya. Masya Allah, mungkin inilah hasil doa mereka, hasil jerah mereka, terus hasil daripada usaha-usaha yang dilakukan ini, ternyata Allah ini pun kasih
istilahnya hadiah ataupun Allah kasih kesembuhan. Walaupun ya inilah memang salah satu perjalanan saya juga, hikmahnya memang ketika kita ini bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, ya Allah berikan. Dan memang ya harus kita tetap jangan pernah putus asa. Betul. Ketika kita diuji, jangan pernah mengeluh. Tetap sangka baik saja kepada Allah. Karena itu tadi itu saya ulangi lagi, memang sugesti ini memang ini satu perkara yang sangat penting dalam penyembuhan penyakit. Kekuatan terbesar Iya, ya. betul. Gitu. Jadi itulah mungkin sehingga ketika pas pertama kali ini ternyata bisa bergerak ya sedikit-sedikit. Itu pas bangun pagi. Ya, saya nggak ingat juga ya. Yang jelas sudah mulai ada pergerakan dan itu berbarengan antara kaki dengan tangan. Ya, ini sampai sekarang ya walaupun mungkin sekarang tidak kepada posisi awal, tapi ini sudah merupakan satu yang luar biasa dan keajaiban yang luar biasa. Kita harus berpikirnya kan seperti ini, Kang Ipan. Kita ini di usia yang sudah matang. Saya tidak berani bilang sudah cukup matang. Mobil saja kalau dipakai itu kan ada ya kendaraan yang kita pakai ada aja kendalanya. Tapi kita bisa beradaptasi. Misalnya saja remnya kurang pakem. Jadi ketika kita mau ngerem itu kan tingkat tebihan atau misalnya akin atau soak berarti kita harus ngaslah gitu. Nah, begitu juga dengan tubuh kita kan. Di usia yang sudah matang ini tentu sudah banyak sekali Allah ambil kenikmatan. Tinggal bagaimana caranya kita beradaptasi dengan tubuh kita ini. Itu mungkin kan. Betul. Dan memang harus ingat umur juga. Nah, kita mah harus bersyukur sama Allah masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Sampai di titik saya tidak berani menyebutkan umur di titik kematangan yang sekarang. Iya, Masya Allah. Betul, kadang-kadang kan kita juga tidak sadar dengan usia, ya kan? Gitu. Karena memang nafsu kita ini tidak pernah tua. Iya, ya kan? Betul. Fisik kita yang nanti bisa jadi kita yang sudah pas jalan hanya biasa nama sakilo teh kuat kene gitu. Belum kalau sudah makan sesuatu betul, ya ada efeknya. Nah, itu yang harus kita kondisikan dengan tubuh kita. Karena beberapa teman kita mungkin sudah mendahului kita. Betul. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ya apalagi sih? Kalau selain untuk berbuat baik dan berbuat sesuatu yang bisa menjadikan warisan lah setidaknya. Betul. Kita menyampaikan sesuatu ini ya seperti sekarang di CRP, cerita RP Nur Ajijah, semua akan berlalu dengan indah. Duh, itu ya, supporter penontonnya ribuan. Kita bisa sahabat bisa mendengar dari cerita Kang Ipan yang luar biasa ini. Berkali-kali saya ucapan ini sangat luar biasa karena apa? Kepasrahan beliau, sugesti beliau, Allah yang memberikan penyakit kepada beliau, Allah juga yang akan mengangkatnya. Penyakit seberat apapun, Allah juga yang akan menyembuhkan. Kalau kita sekarang kemana-mana itu hanya sebagai syariat kita, wasilah aja, berikhtiar. Dan mungkin kalau sekarang direnungi Kang Ipan, mungkin dalam 2 tahun itu kan karena Kang Ipan banyak sekali perjalanan khususnya ya, banyak sekali perjalanan silaturahminya. 2 tahun itu mungkin Allah memberikan kepada Kang Ipan waktu untuk beristirahat. Iya betul. Istirahat lah. Entong ngider wae. Sok saving dulu tenaganya. Untuk selanjutnya nih ada tugas-tugas yang lebih yang membutuhkan tenaga dari Kang Ipan. Masya Allah. Ya, begitulah mungkin. Memang walaupun cekasarnya kalau orang biasa main bola, ya kan, terus istirahat karena cedera itu kan, sok ya udah inilah udah pegal gitu, pengen cepet-cepet nendang lagi. Sebenarnya ada perasaan seperti itu. Cuman ya itulah tadi mungkin ada banyak hikmah. Terus juga kan kadang banyak teman yang menanyakan, "Bang, Kang, kan yang biasa tuh punggung keluarga itu Kang Ipan katanya. Kan nggak kerja selama sakit, gimana itu dari mana?" Saya kayaknya ngerti. Saya juga nggak ngerti kan saya itu kan. Itu justru ketika saya sakit
ya kan? Rezeki itu melimpah ya. Oh, makanan nutias nggak biasa ada tuh, ada terus, jeruk ayat terus kan, terus Tidak harus kita mencari. gitu, tidak usah mencari, itu terus luar biasa gitu. Ya, geus bisa Itu usaha deh yang mah. disebut bebas finansial. Bukan artinya saya pengen sakit terus, cuman memang luar biasa. Allah ya itu. Gitu, masya Allah. Kayak Jadi jangan berpikir secara logika ya. Ya. Orang sakit tidak bisa mendapatkan apapun gitu Ya, kan. kan salah satu orang yang dijamin rezekinya kata guru saya itu, yang dijamin rezekinya yang pertama bayi kan, Betul. yang kedua orang sakit, orang gila, terus orang-orang yang fisabilillah, artinya orang-orang yang memang dijamin rezekinya. Artinya semua juga dijamin. Artinya Iya. saya sangat terasa gitu ketika sakit itu, ya teh di mana kan gitu ya. Datang lagi buah-buahan, ya kan, madu dan sebagainya lah. Ya ketika saya sudah biasa lagi, Saya ya orang lah ayah. Tapi tidak sebanyak waktu itu. Ya, luar biasa Gitu, memang. luar biasa. Jadi memang teman-teman mungkin jangan khawatir kan itu kan, kadang-kadang ya loh ini suami saya sakit, dari mana saya nanti dapat rezeki kan gitu kan. Sebanyak mengeluh seperti itu. Kalau kita tawakal, kita ini ikhlas menerima daripada cobaan Allah, Allah berikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Betul, betul. Jangan terlalu takut dengan duniawi. Duniawi itu semu. Karena saya juga sering ngobrol dengan teman-teman begini. Tapi kerjanya apa? Ya label mah tukang rias weh sama dagang baju. Tapi Allah tidak mendatangkan rezeki saya dari itu saja. Tuh. Ya, tidak dari kadang-kadang kayak Ipan Abi, ada yang lucu ini mah selingan ya sahabat CRP. Suatu kali saya main ke kakak sepupu di daerah Limbangan. Di depannya itu ada ada pohon jagung. Saya bilang teteh kan ke teteh, sayang jagong lah kata saya. Kakak sepupu saya kan pasti ngambek. Nah, naonan eta mah cenah kebon batur, cenah gitu ya. Tidak lama kemudian aya nu ngirim sakarung. Saya tidak harus menanam, tidak. Saya hanya ngomong saya pengen jagung. Iya. Tapi dari mana? Makanya kata kakak sepupu saya, bawa WKB. Itu rezeki Allah. Kita tidak tahu asal kita. Nggak disangka-sangka, Iya, nggak disangka-sangka, asal kita betul. memohon lah dari manapun caranya. Jadi jangan pernah takut dengan kehidupan. Banyak juga teman-teman kita yang bukan saja sakit, kadang-kadang dalam menyekolahkan anak mereka sudah pesimis sebelumnya. Iya. Ya kita sambil sharing saja ya Kang Ipan. Aduh, iya kumaha sekolah budak udah saya mah untuk kerja bla bla bla. Jangan pernah takut. Suatu kali ada seorang ibu datang ke rumah. Ibu itu suaminya tidak bekerja. Iya. Ibunya pun tidak bekerja. Saya waktu itu sedang berpikir bagaimana menyekolahkan anak saya yang kecil, karena kondisi masih single mother ya saat itu. Tetangga saya bilang begini, teh, tong sieun, sekolah mah di mana ge lulus, alhamdulillah. Ya betul, kekuatan Allah kan itu ya. Betul. Jadi kita jangan pernah takut. Rizki Allah tersebar luas asal kita mau meminta, asal kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Balik lagi ke Kang Ipan. Waktu Kang Ipan sakit, selera makan bagaimana? Itulah mungkin keurusan Allah juga ya. Selera makan mah nggak berkurang, sehingga agar rewok lah, enak aja. Jadi cuman memang nggak tahu kenapa ya, kan makan terus setiap hari gitu ya. Walaupun mungkin sedikit diatur lah ya. Kata yang terapi itu kalau makan sore jangan malam, artinya jangan ada makan malam gitu. Betul. Jadi pagi-pagi buah terus sarapan 2 kali lah paling sore itu sebelum jam 6 itu sudah baru makan berat, malam itu sudah pakai buah lagi gitu. Jadi tapi selera ini nggak berkurang gitu. Emang ajaibnya waktu itu sampai sempat 9 hari itu nggak buang air besar. ya kan? Padahal makan tiap hari itu. Kemana kan itu? Terus ke kondisi perem deh, kondisi tidak bergerak. Berarti badan kan besar ya, gitu kan? Harusnya seperti itu, gitu. Ya waktu itu kan mulailah terus rutin sampai memang ya seminggu sekali, 3 hari sekali, ya akhirnya bisa tiap hari gitu.
Walaupun ya nggak tahu kemana kan, kalau secara logika mah kemana, padahal makan tiap hari Terus ya. terus. Bagus gitu. Masya Allah itu ini mah udah rahasia Allah. Ya, kita itu tidak boleh berprasangka buruk dengan Allah. Apapun yang Allah ujikan kepada kita, ujian apapun, terima aja. Serian begitunya. Seri Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah gitu ya. masih memberikan ujian. Cirining sayang pada Ujian ini kita. jangan diminta, tapi ketika datang kita Jangan ditolak, jangan lari lah istilahnya, jangan lepas daripada yang ngasih ujian. Dan juga ini berkali-kali guru saya katakan, ini ada satu hadis Nabi, ketika kita ini dikasih senang, dikasih lapang ya Allah, ketika kita itu waktu itu kita sering ingat kepada Allah, maka ketika susah Allah akan ingat kepada kita, akan ditolong sama Allah. Jadi kadang-kadang orang mah kayak senang mah ingat ke Allah, tidak ingat kepada Allah, ketika susah baru ingat kepada Allah. Ini mungkin ya saya berusaha kan gitu, berusaha artinya dalam setiap kondisi, belumlah masih jauh dari sempurna, jauh dari kata baik, cuman saya berusahalah sehingga bagaimana mudah-mudahan kan ketika kita ini sulit ini, ya kan ketika kita ini permasalahan berat, tapi memang yang membantunya ini adalah orang yang memang punya kapasitas, kita ini ada ketenangan. Betul. Gitu. Ya kan artinya ketika misalnya kita ini mau masuk sekarang aja, kalau mau masuk tentara ada yang ngebantu nanti itu jenderal tuh, rada ya tenang gitu ya. Orang dalam. Ya, ini memang pentingnya kalau kita dalam kehidupan ada orang dalam. Orang dalam. Catat. Ya, orang dalam. Tapi ini orang dalamnya dalam konotasi positif ya. Jadi untuk yang memberikan ketentraman kepada kita dalam kesembuhan Kang Ipan. Kang Ipan tadi katakan bahwa setelah ikhtiar yang begitu banyak, pada akhirnya ada di titik sudahlah. Diberhentikan saja semua pengobatan itu, dan justru pada saat itu semuanya mulai menjadi membaik. Ya, saya juga waktu itu untuk memutuskan berhenti untuk ini juga ya artinya sudahlah, mungkin ini ya maksudnya kita sudah berusaha. Bukan arti waktu itu tidak pasrah, ya sudah, maksudnya kita ini dulu lah, kita rehat dulu karena memang yang namanya terapi juga capek juga gitu ya. Betul. Ya kan seperti di terapi itu sok kayaknya dicocok atau di pakai lebah itu belum akupunktur bukan akupunktur tidak terlalu terasa. Ini seperti lebah misalnya. Itu luar biasa gitu efeknya kan. Gitu. Terus misalnya ada yang juga yang namanya refleksi. Iya. Iya, itu refleksi itu betul. Coba aja gitu ya yang namanya refleksi itu. Oh, ini kalau sakit berarti ada penyakit. Dan karena yang namanya direfleksi itu, kalau sakit akan ada penyakit tapi terus dikasih cemas. Ya luar biasa, memang nguras tenaga gitu. Betul. Ya, gitu. Nguras tenaga, ya juga. Dan kadang stres ya. Ya kita betul. ketika hari ini jadwalnya misalnya terapi lebah. Ya. Belum ketemu dengan terapisnya saja betul. Sudah bakal pikiran ya. Walaupun karena saya itu ada keinginan untuk semuanya tinggi. Dijalani saja gitu kan, dijalani saja. Walaupun itu misalnya waktu itu kan yang namanya terapi lebah waktu sehat itu kan dulu juga udah tahu kan ada terapi lebah, boro-boro mau kan gitu ya. Terapi lintah dilewatin kemana? Enggak, lintah belum pernah. Begitu itu memang tidak kalau lintah itu. Kalau lebah, bekam, akupunktur gitu ya. Warna berarti ya. Akupunktur juga yang biasa, akupunktur yang kayak di Dokter Agus itu pakai listrik kan. Iya, yang pakai listrik. Gitu. Terus kemana lagi ya? Waktu itu pernah juga yang banyak yang datang ke rumah. Yang paling banyak itu yang datang ke rumah. Pijit ya. Pijit mah udah. Tuh pijit udah berapa orang lah ya. Tapi kan biasanya kalau orang yang tukang pijit itu dia kan bisa nyusur gitu ya. Oh, ini ada di sini, ini ada di sini. Itu ketahuan enggak? Iya, kan nebak-nebak juga kebanyakan kan gitu kan. Nebak-nebak juga. Pernah juga ada satu orang terapis itu mengatakan, "Kang, ini bukan saraf," kata beliau itu. Kita buktikan. Waktu itu masih belum bisa bergerak. Dia pakai karet. Sok Kang gerakan. Bisa ada dikit gerak gitu. Ini bukan saraf kata beliau itu. Jadi memang ada motorik yang terganggu sehingga tidak bisa bergerak semua. Walaupun beliau pun nggak bisa ngasih solusi kan, cuman itulah prediksinya karena biasanya dia kalau memang ada sarafnya yang
rusak kata beliau itu biasa kerasa sama beliau itu. Ini enggak katanya. Ini sarafnya bagus gitu. Ya kan jadi misteri juga kan artinya. Iya, betul. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa kan itu. Itu Masya Allah. Gitu. Jadi Nah itu balik lagi yang tadi sudah berhenti, kondisinya membaik, membaik, akhirnya entos lah gitu. iya. Ya kan sudah berhenti, itu baru ada perbaikan. Ya setelah itu mah ya sudah aja. Kalau herbal tetap kan saya itu madu itu tetap. Ya mulailah dengan latihan, dilatih sedikit-sedikit, Karena memang apalagi kan untuk awal-awal itu setelah bisa bergerak dari jongkok untuk bisa sampai sekarang pun kalau dari jongkok untuk berdiri agak berat. Waktu itu kan kebayang kan pengen bisa naik motor lagi kan itu ya. Itu kan masih butuh pijakan itu. Saya pernah setelah udah bisa naik motor itu pernah 2 kali jatuh. 1 kali bawa anak saya, 1 bawa istri. Itu kenapa yang kerasa? Nggak kuat, masih belum kuat nahan. Ya. Jadi itu perlu dilatih waktu itu pakai itu lah stretching gitu ya. Terus dilatih sampai kuat ya. Memang butuh waktu lah. Semua juga mungkin. Sambil dijalani lah, sambil dijalani. Ya membaik alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah bisa ini lagi lah, bisa aktivitas lagi. Nah kalau sekarang dari yang kemarin terjadi yang berkurang apa? Jadi efek dari penyakit yang kemarin? Tenaga aja, seperti buka botol yang ini masih agak susah. Itu kan butuh motorik halus ya, terlalu halus ya. Ini masih. Pemimpin orang macu? Macunya, dan dulu juga nggak macu. Jadi ajar macu langit lah itu mah. Kalau sudah, nah sekarang kan Kang Ipan lagi melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh ya. Ini barusan Kang Ipan kamari di mana? Saya kan dari awal-awal sudah minta Kang Ipan, tapi ternyata kata Joni Ipannya lagi keliling. Barusan ditanya pulang dari mana? Dari Afrika. Itu kan perjalanan yang cukup jauh. Nah, Amangnya jauh. Upami kan duduk di pesawat, duduk di kendaraan terlalu lama itu ada efeknya. Efek. Saya perjalanan tuh kalau di pesawat malah nyamannya. Iya. Kursi enak gitu ya, pelayanan enak. Pramugarinya. Iyalah, artinya relatif walaupun perjalanan kita dari Jakarta ke Qatar 8 jam setengah. Iya. Dari Qatar ke Cape Town itu 9 jam setengah. Itu lumayan gitu. Tapi kan nyaman lah. Kita mau keperluan untuk ke ini terus makan juga terjamin. Ya, itulah ada efek-efek ya lah jelas lah dibandingkan mungkin yang lain yang karena teman-teman saya masih muda-muda, masih bugar-bugar. Orangnya muda kan matang. Artinya beda lah. Kelelahan itu kerasa sekali gitu. Terus perjalanan saya pernah karena ada pertemuan waktu itu di namanya Durban, itu perjalanan 1.500 km pakai bus. Itu sampai sana itu kaki sakit sampai nggak bisa jalan. Turun Sampai nggak bisa jalan, sampai dibawa sama ambulan tuh dikasih obat. Ini ada painkiller jadi untuk sakitnya. Ya seperti itulah, memang kerasa lah. Memang tidak seperti dulu lagi, usia juga, terus memang setelah sakit ini memang fisik tidak seperti sebelumnya gitu ya. Ada ini untuk menjaganya. Jadi misalnya maintenance gitu ya. Kan sekarang udah capek gitu. Oh saya minum obat ini nih biasanya gitu. Ya paling vitamin. Vitamin herbal gitu ya. Itu mah saya usahakan rutin gitu ya. Itu vitamin yang kebeli lah gitu. Kan madu tuh. Ya madu ada selalu. Ya, madu. Selalu sama madu kan biasanya yang lebih kuat. Kang Ipan, dari semua perjalanan ketika kemarin Allah uji dengan ujian yang sangat luar biasa yang bikin mungkin tidak semua orang bisa sanggup dalam ujian seperti itu. Akan banyak mungkin sebagian orang yang akan hopeless karena itu sudah ada di titik antara hidup dan mati. Walaupun secara medisnya misalnya tidak ada gangguan ginjal atau diabetes atau jantung kan tidak ada. Cuma melemah seperti itu kadang betul sugesti juga. Pola pikir kita yang terlalu overthinking itu kadang bisa membuat seorang bisa sampai is dead gitu kan, dia bisa seperti itu. Dari perjalanan yang kemarin, hikmah apa saja yang Kang Ipan bisa ambil?
Ya sempat, artinya hikmahnya waktu itu kan waktu di pertama kali sakit pun karena begitu drastis gitu ya. Sempat sampai ada gini, ya Allah kalau memang ini sudah saatnya gitu ya, ya sudah ya. Saya ini pasrah gitu kan. Sudah nerima lah gitu kan. Pada waktu itu memang kondisi sudah tidak bisa bergerak, sudah gitu pasrah. Nah, walaupun ya kan masih ada ketika setelah dalam perjalanan ini ada perbaikan-perbaikan sehingga tetap ada harapan itu tetap terpelihara. Ya artinya memang hikmahnya memang ketika kita dapat ujian seperti ini sudah memang terima dan kita sangka baik gitu. Setiap kejadian ini bukanlah satu keburukan buat kita gitu. Ini semuanya kebaikan dari Allah, pasti ada hikmahnya. Sehingga ya waktu itu ya itulah mungkin teman-teman support ya, guru-guru saya support. Artinya harapan untuk memelihara harapan sembuh ini selalu ada. Tetapi ya tidak mengesampingkan ikhtiar waktu itu juga ya. Artinya tetap kalau memang itu bisa dilakukan, saya tetap ikhtiar, ya kan? Ya hikmahnya memang dari perjalanan ini artinya semua ya tadi, ya kan? Ketika kita ini punya kekuatan pun dari Allah ya, yang menggerakkan Allah. Ketika Allah cabut, ya kita nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Ya ketika kita kenapa kalau dalam menjawab adzan itu ya tidak semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Bukan kekuatan kita, gitu. Ini kekuatan semuanya kekuatan Allah. Makanya inilah mungkin banyak sekali hikmahnya yang mungkin dirasakan. Intinya itu tadi menerima takdir ini memang susah, tapi kan memang jalanilah dengan ya kita jalani gitu. Artinya kita jalani saja takdir ini ataupun kejadian-kejadian ini. Karena semua kondisi ini datangnya dari Allah. Kalau kita pasrah ini pasti Allah mudahkan gitu. Ya kan? Ya, kondisi-kondisi semua ya itu sakit ataupun sehat, kaya atau miskin. Pokoknya keadaan-keadaan semuanya ini memang semuanya sudah Allah buat dan harus kita terima, dan ini terbaik buat kita. Gitu kan. Kalau kita ini ingin senang terus di dunia gitu, terus ingin sehat terus, dan memang tidak ada contohnya dari dulu gitu. Gitu ya. Nanti kalau kita ini ditakdir, mudah-mudahan ya kita ditakdirkan menjadi penghuni surga. Amin. Barulah di sana keabadian itu berlaku. Akan sehat terus, muda terus. Kan kita pengennya muda terus. Nantilah insya Allah di sana gitu. Sekarang sedang berjuang sedang berjuang untuk itu kan itu. Iya, kita sedang berjuang dengan caranya masing-masing ya. Kang Ipana sendiri sekarang mungkin waktu itu lupa untuk mengucapkan terima kasih sama orang-orang yang sudah berjuang sekian rupa selama 2 tahun. Mangga sekarang saya kasih kesempatan untuk berterima kasih pada Bojone. Ya, Masya Allah. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, karena telah memberi kesembuhan. Ini pun sebenarnya sembuhnya mungkin ini saya karena masih banyak dosa, beri kesempatan untuk lebih perbanyak kebaikan, terus bertobat juga kepada keluarga saya, terutama istri kan. Istri saya yang terus setia sampai sekarang ya, untuk merawat, untuk menemani dengan setia. Terus anak-anak saya juga semuanya, teman-teman, terutama teman-teman juga yang setiap malam pada waktu itu hampir kurang lebih 4 bulan itu menjaga setiap malam 2 orang, 3 orang bergiliran. Nah, ini saya memberikan apresiasi ini, mudah-mudahan Allah ganti, Allah balas dengan pahala yang berlipat juga kepada saudara-saudara yang telah mendoakan gitu kan. Ini semuanya berperan, saya berperan, sehingga alhamdulillah sampai sekarang mungkin saya masih bisa berdiri di sini. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih yang sedalam-dalamnya juga kepada teman-teman yang sudah memberikan support, memberikan bantuan dan sebagainya. Mengantar saya ke tempat terapi, ya, menyopiri ambulan. Ambulan ini senantiasa nih standby ya. Standby. Ada di rumah depan. Enggak rumah. sih, memang tinggal ambil lah itu dari waktu itu Yayasan Amanah Ummah yang ada di Cisaranten. Itu yang senantiasa, Masya Allah. Terima kasih juga nih ke Pak Haji yang sudah ini setia, juga teman-teman yang mewakafkan fasilitas ranjang, paset itu, alat terapi dan sebagainya.
Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa, itu juga mungkin tidak terlepas dari kebaikan yang sudah disebar Kang Ipan, maka semua akan berbalik lagi kepada kita. Amin, amin. Kang Ipan, kalau kemarin Kang Joko cerita waktu sakitnya itu Allah memberikan sinyal lewat mimpinya. Adakah mimpi-mimpi juga lewat Kang Ipan? Pernah gitu. Saya mimpi itu lagi di kolam renang. Aduh. Mimpi di kolam renang bisa Bisa berjalan di kolam renang. Waktu itu Masya Allah, saya mimpi. Ya mungkin itu termasuk ada salah satu teman saya yang tadi saya bilang memimpikan saya bisa berjalan lagi gitu ya. Nah, perkara-perkara ini jadi sugesti gitu. Sinyal-sinyal seperti itu juga ada. Yang jelas ya intinya apapun yang terjadi ke depannya selalu sangka baik gitu ya, sangka baik aja. Ya Allah berikan kesembuhan. Ya, sehingga ketika kita ini kan ketika ada semangat seperti itu, apapun nanti misalnya terapi ataupun bisa diberi herbal apapun, sepahit apapun ya dimakan gitu. Siap aja kita gitu. Sekarang luar biasa. Kalau saya berbincang dengan paling suka itu berbincang dengan seseorang yang pernah melewati ujian dan bisa melewatinya dengan sukses. Makanya di CRP, cerita RP Nur Ajijah, Semua akan berlalu dengan indah. semuanya sudah berlalu dengan indah. Apalkan suara tuyul-tuyulnya itu siapa? Kang Ipan, mungkin untuk yang terakhir ini pesan yang bisa Kang Irfan sampaikan untuk sahabat Ubertu TV, terutama di podcast CRP, tentang bagaimana cara kita menerima keikhlasan akan takdir Allah. Ya yang tadi saya sampaikan memang untuk artinya kita harus yakin bahwa setiap kejadian yang menimpa kita baik atau buruk ini datangnya dari Allah. Dan senantiasa kita ini berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya ketika kita sehat, sehingga ketika kita sakit Allah ini akan mudahkan perkara kita. Kemudahan-kemudahan akan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Jadi jangan putus asa ya. Jangan sampai ada perasaan menyesal ataupun gundah gulana ketika kita ada pun ujian yang kita hadapi saja ya, kita jalani. Ketika kita jalani dengan ikhlas, nanti Allah akan berikan jalan. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Dan ketika kita ini lulus dari ujian ataupun ini, nanti akan ada kebahagiaan tersendiri, insyaallah. Itu gitu ya. Betul sekali. Nah, satu lagi mungkin ada mungkin di sebagian sahabat CRP yang pada saat ini sedang sangat putus asa dengan apa yang mereka hadapi. Boleh untuk memberikan motivasi bagi mereka. Yang jelas seperti banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita katakan bahwa setiap masalah ini pasti kita ini bisa melewati. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan kita. Ini harus kita yakini bahwa setiap masalah yang Allah beri, Allah itu sudah mengukur kemampuan kita, pasti bisa dilewati. Maka ketika datang masalah jangan lari. Ya, ketika datang masalah kita dekatkan diri kepada Allah dan kita jalani masalah ini, kita hadapi, ya kan? Kita hadapi dengan rasa legowo, dengan lapang dada, sehingga ketika kita menerima permasalahan yang dari Allah seperti ini dengan hati yang lapang, nanti akan diberi kemudahan demi kemudahan. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Artinya selama kita hidup di dunia ini pasti ujiannya akan datang, ya kan? Gitu. Dan selama kita hidup, ujian itu pasti ada. Dan ini tergantung kepada kita nih, ya kan? Kalau mau lulus, ya dengan cara apa? Ya kita terima dengan ujian ini, kita hadapi. Jangan lari dari ujian. Kalau nanti kita lari dari ujian, nanti kita tidak akan naik kelas. Itu saja. Terima saja. Terima saja. Jadi uji mah. Iya. Ya, sahabat CRP, Kang Ipan, terima kasih sudah hadir di sini dan berbagi inspirasi. Mudah-mudahan sahabat semua juga ini akan menjadi track record yang abadi ya. Amin. Sampai kita mungkin sudah tidak di dunia ini, tapi banyak anak cucu kita yang menonton ini. Setidaknya mereka dalam hopelessnya mereka ketika menonton ini
mereka bisa menjadikan sebuah support system bagi mereka. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Sekali lagi Kang Ipan, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan puasanya juga lancar, sehat, dapat magfirah, dapat pengampunan dari Allah dan terutama dapat Lailatul Qadar yang kita nantikan. Sahabat CRP semua, dimanapun Anda berada yang menyaksikan podcast CRP di bulan suci ini, mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan mudah-mudahan ya kita semua akan terlahir kembali seperti bayi yang suci, bersih dari dosa dan noda, untuk kembali menghadapi kehidupan selanjutnya menjadi insan-insan yang lebih baik. Kang Ipan, atur nuhun. Atur nuhun pisan sudah bergabung di sini. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih buat Pak Asep dan juga Cepi yang sudah jadi operator di hari ini. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dan kita diberikan kekuatan dalam menjalani ujian yang Allah berikan. Saya Erpi Nur Ajijah di podcast CRP, Cerita Erpi Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah. Terima kasih untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berak awan putih melayang-layang di angkasa, membentang langit biru. Dia soleh